Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Ai, begegek ukek sak dulito mel. Selamat berjumpa lagi di channel Sanggar Bagaskoro. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh pewayangan yang sangat unik dan ikonik sebagai simbolisasi pemikiran orang Jawa, yaitu Semar. Semar sendiri itu adalah seorang dewa, anak dari Sang Hyang Tunggal. Ketika masih menjadi dewa, dia bernama Bathara Ismaya atau Bathara Ismaya. Ya. Setelah itu ditugaskan oleh Sang Hyang Wenang yang tak lain adalah kakek dari Bathara Ismaya atau Semar. Semar diberi tugas untuk menjadi pamong para ksatria, yaitu pengasuh para ksatria di Marcapada atau di dunia. Terutama adalah pamomong satria yang berbudi utama, yang selalu menegakkan kebenaran, kebaikan, adil dan bijaksana. Awalnya ketika pertama kali turun ke Marcapada, Semar menjadi pamongnya Begawan Manumayoso di pertapaan Soto Surenggo atau Wukir Retawu. Semar ini selalu didampingi oleh 3 anaknya. Yang pertama adalah Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar adalah simbolisasi pemikiran orang-orang Jawa yang saat ini masih melekat dan dipegang teguh. Ada yang mengatakan bahwa Semar adalah perwujudan dari Sabdo Palon Noyo Genggong, ya. Tapi apapun itu, Semar adalah simbol dari kearifan, dari kebijaksanaan yang hakiki, yang selalu merujuk pada konsep keseimbangan makrokosmos maupun mikrokosmos, ya. Oleh karena itu, Semar itu memiliki tubuh juga yang sangat unik. Perutnya besar ke depan dan pantatnya besar ke belakang. Itu adalah melambangkan satu konsep keseimbangan, bahwa manusia harus berpikir secara adil, secara bijak, bagaimana tidak merugikan orang lain maupun merugikan terhadap dirinya sendiri. Tokoh Semar ini selalu banyak ditentang oleh para tokoh wayang lainnya yang tidak suka dengan Semar. Akan tetapi Semar karena kebijaksanaannya, karena jiwa pemomongnya, maka Semar itu tidak pernah dapat dikalahkan, sekalipun itu oleh dewa-dewa yang sakti tentunya, ya. Dalam lakon wayang seperti tadi disebutkan bahwa ai begegek ukek
Sadulito mel itu memiliki arti begegek itu diam, uget itu bergerak. Jadi kelihatan seperti diam tapi bergerak, kelihatan bergerak tetapi diam, ya. Kemudian juga Sadulito dalam kondisi seperti itu, diam bergerak, gerak sedikit tapi diam, itu dia mendapatkan sesuatu. Begegek uget Sadulito hanya minta sedikit, hanya ingin mendapatkan sedikit dari apa yang dijalankannya kehidupan ini di dunia. Ya, Sadulito, sadulit itu sedulit kalau kata orang Jawa itu ya secolek lah. Secolek itu artinya seperti hidup pada orang Jawa pada umumnya, nerimo ing pandum, ya, tanpa harus protes, tanpa harus kita melakukan hal-hal yang kurang patut gitu. Mel itu makan pun tidak banyak, hanya secukupnya, cukup dalam arti luas, ya, tidak banyak. Orang hidup itu hanya sementara, ya. Kalau orang Jawa selalu mengatakan mung mampir ngombe. Nah, ini diibaratkan Sadulito ya, sadulit sedikit aja, mel itu kita akan mencapai apa yang kita inginkan tanpa harus berbuat serakah, tanpa harus congak, sombong, adigung adiguno. Nah, itulah Semar. Maka kenapa Semar menjadi pemomong para kesatria? Di antaranya adalah para Pandawa, termasuk Rama, termasuk Arjuna Sosrobahu, Abimanyu, dan lain-lain. Dalam arti Semar hanya mengajarkan suatu kebajikan, bagaimana orang itu menjalankan kehidupannya, ya. Hidup itu tidak sulit, tidak juga mudah. Jadi begegek ugek Sadulito, jadi diam tapi bergerak, bergerak tapi diam. Itulah konsep keseimbangan dari Semar. Seperti kita ketahui bahwa bandul jam itu bergerak ke kiri, ke kanan, tapi pada akhirnya akan kembali ke tengah. Itulah kenapa tokoh Semar ini tidak ada di dalam tokoh pewayangan versi India misalnya. Itu tidak terdapat Semar, tokoh Semar ini siapa. Ada hanya di tanah air kita, ya, di Nusantara ini ada tokoh Semar. Tokoh Semar itu sendiri sudah ada sejak zaman Singosari, ya, bahwa seorang raja yang bijaksana, yang sangat agung, sangat luhur itu pasti selalu memiliki seorang penasehat. Penasehat yang tidak lagi memikirkan untuk dirinya sendiri, untuk egonya sendiri, tapi penasehat yang memang khusus memberitahu, mengajarkan, atau memberi petunjuk kepada
sang raja yang memerlukan nasihatnya. Oleh karena itu Semar ini sangat dibutuhkan dalam konsep kehidupan orang Jawa, bahwa watak Candolo Budinisto yang tidak baik itu harus segera dikembalikan ke asalnya. Ibaratnya manusia itu harus meninggalkan itu semua. Memang manusia tidak bisa lepas dari segala perbuatan yang tidak baik, karena manusia itu juga hanya seorang manusia yang sedikit saja bergerak salah, terjerumus dia akan melakukan kesalahan. Demikian pembahasan tokoh Semar hari ini. Sampai berjumpa pada edisi selanjutnya. Sang saya dalu rasabya kang lintang kumedhap, Disti sunya tengah wengi, lumrang gandaning puspita. Salam Rahayu, salam budaya Jawa.